Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini harinya Tuhan. Mari kita umat Tuhan bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan. Sebab Alkitab kita mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi semua kita yang mengasihi Tuhan dan dipanggil menurut kerelaan dan kehendak hati Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, Ia akan mulai dari hati yang mau menerima firman Tuhan. Dan saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang mau menerima firman Tuhan. Karena ketika kita mau menerima firman Tuhan, Roh Kudus akan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya firman itu akan bertumbuh, berbuah. Dan ketika firman itu berbuah manis, maka kita sedang tepat, sedang hidup, tepat berada dalam kehendak Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Belajar dari kehidupan ini, saudara-saudara, kehidupan yang seperti harapannya Tuhan, maka kita akan mendapati kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan inilah yang sebenarnya role model dari kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Berbicara tentang kehidupan kekristenan yang sesungguhnya sebenarnya berbicara dari kehidupan yang tidak dipisahkan dari inti pengajaran kekristenan itu sendiri, yang dalam salah satu bagiannya dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita sedang mau memberikan apa yang Tuhan mau untuk kita berikan. Dan Tuhan mau adalah kehidupan kita seluruhnya. Karena hati, akal budi, dan pikiran adalah keseluruhan elemen dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mungkin kita sempat menafsirkan bagian ini dan mewujudkannya dalam sebagai sebuah kehidupan agamawi, saudara, maka yang terjadi adalah Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 20 bahwa jika kehidupan agamawimu tidak lebih tinggi dari kehidupan agamawi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka saya dan saudara tidak mendapat kesempatan dapat masuk dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Yesus ingin standar yang lebih tinggi, saudara-saudara, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Kenapa Yesus inginkan standar yang lebih tinggi? Karena dasar hidupnya sudah berbeda. Orang Farisi, orang Yahudi, hidup melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Mereka berjuang, berusaha melakukannya atas dasar karena mereka diikat oleh hukum itu. Tetapi kita tidak. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita punya standar, punya kualitas yang lebih tinggi. Karena kita tidak lagi diikat hukum, tetapi kita hidup dalam kasih karunia yang memerdekakan kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika kita mencoba melihat ini dalam kehidupan di gereja kita akan mendapati bahwa di dalam gereja pasti semua orang mengatakan saya mengasihi Tuhan, ya kan? Akan tetapi, saudara, dari semua orang yang mengatakan saya mengasihi Tuhan tadi, tidak semua di antara mereka adalah murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus. Ada sebagian di antara mereka adalah pengikut. Ada sebagian yang lain adalah simpatisan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Akan tetapi, saudara, itu tidak perlu dirisaukan. Bahkan sebagai gembala, sebagai pemimpin di gereja, kita tidak perlu risau tentang keadaan ini. Ini adalah keadaan yang wajar, saudara, dalam gereja kita, bahwa ada murid, ada pengikut, ada simpatisan. Dan kita perlu bersukacita jika melalui kegiatan-kegiatan gereja kita, kegiatan-kegiatan rohani di gereja kita, pada akhirnya ada orang yang serius mengikut Tuhan sebagai murid. Dan ada orang yang awalnya hanya pengikut menjadi memutuskan untuk
menjadi murid. Yang awalnya hanya simpatisan, yang dia ke gereja hanya untuk lihat-lihat keadaan, saudara-saudara, hanya jenguk-jenguk orang, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk menjadi pengikut, naik satu level. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tetapi andaikan masih ada di antara mereka yang hanya pengikut, hanya simpatisan, dan mungkin ketika kita sedang mengajarkan apa yang Tuhan inginkan, kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang benar, tetapi kok kehidupan gereja, kok jemaat jadi malah keluar, jangan risau. Apa yang tertinggal di gerejamu, apa yang tersedia di gerejamu, apa yang ada di gereja kita, itu emas yang siap kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sekali lagi berbicara mengenai kehidupan orang yang mengasihi Tuhan adalah kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya, adalah kehidupan yang tidak terpisahkan dari pengajaran inti kekristenan, yaitu kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Hari ini saya ingin berbagi kepada saudara, ada dua tokoh yang luar biasa yang kita akan lihat, saudara-saudara, dua tokoh yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang menganggap mereka lemah, orang menganggap mereka tidak diperhitungkan, orang menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak layak untuk dianggap sebagai orang yang cukup kuat, saudara-saudara. Tetapi hari ini kita akan belajar dari mereka. Salah satu dari mereka adalah seseorang wanita, istri dari Elkana, yang istri muda Elkana yang tidak memiliki anak, dan dia dicemooh oleh istri tua Elkana. Dan berikutnya adalah orang yang menerima anugerah yang luar biasa, akan tetapi dia juga dibayang-bayangi ancaman yang sungguh sangat menakutkan karena dia hamil sebelum menikah. Dan dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, ketika ada seorang wanita yang hamil sebelum menikah, dianggap melakukan perzinahan, dan hukuman dari wanita yang berzina adalah dirajam sampai mati. Dan orang ini atau wanita ini mengalaminya, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Alkitab kita akan bandingkan dari dua bagian ini, saudara-saudara, bahwa ada di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 dan Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saudara-saudara, kedua bagian ini berisi doa, tapi dalam bahasa Latin disebut Magnificat. Magnificat sendiri berarti pengagungan atau pujian. Dan ketika kita membandingkan, saudara-saudara, mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu dalam 2 Samuel pasal 1 dikatakan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Dan dalam Lukas, saudara-saudara, pasal 1 ayat yang ke-46, lalu Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dari dua bagian yang kita lihat barusan, kita akan menemukan kesamaannya. Yang pertama, saudara, bahwa doa mereka berisi puji-pujian kepada Tuhan. Dan kedua, doa mereka sama-sama diawali dengan pengagungan dan pengakuan terhadap kemahabesaran Tuhan. Yang ketiga, doa mereka sama-sama mengungkap perbuatan Tuhan yang juga mengungkap identitasnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari kedua doa mereka ini? Yang pertama, saudara-saudara, dari orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan terbentuk pribadi yang lebih struggle, saudara-saudara.
Struggle itu adalah orang yang tabah, tetapi ia tidak mau berhenti berjuang menghadapi semua kesulitan, hambatan, rintangan, tantangan hidupnya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang akan lebih kuat menghadapi segala sesuatu dalam kehidupannya. Ia adalah orang-orang yang sekalipun dalam keadaan yang sangat lemah, tetapi ia tidak berhenti berjuang. Orangnya tabah tetapi tidak mau berhenti berjuang. Itu tanda orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi tanda orang yang mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh yang kita pelajari dari Hana dan Maria, bahwa melihat setiap hal dari sudut pandang Tuhan. Artinya begini, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, ia akan mampu melihat semua hal dari sudut pandangnya Tuhan, baik itu hal yang baik ataupun juga hal yang buruk. Ia akan tetap melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Keduanya mengenal Allah sebagai Allah yang meninggikan mereka yang lemah dan yang hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, mulut mereka akan keluar puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada yang bilang, saudara-saudara, apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Jadi kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi lebih sering kita mengatakan gerutuan, kita memunculkan cemoohan, kita mengatakan olok-olok, mungkinkah kita adalah orang yang mengasihi Tuhan? Karena dari hati akan muncul lewat mulut, akan mengeluarkan sesuatu lewat mulut kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau mulut kita mengatakan puji-pujian, kalau mulut kita mengatakan ucapan syukur, kalau mulut kita mengatakan hal-hal yang baik, yang menjadi firman Tuhan, saudara-saudara mengatakan firman Tuhan, maka saya percaya hatimu penuh dengan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara, yang keempat, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak takut kehilangan apapun. Sebab yang paling penting dalam kehidupan mereka, asal saya bersama Yesus, asal saya bersama Tuhan. Mau dijawab tidak dijawab doanya, mau hidup enak atau sulit, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, yang penting saya bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan pasti bisa melakukan apapun. Karena bersama Tuhan pasti akan melihat pertolongan. Karena bersama Tuhan segala apa yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Tuhan. Hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan, dan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan sukacita, gilang, gemilang. Amin, saudara-saudara. Ini tanda kehidupan orang percaya yang keempat, bahwa mereka tidak takut kehilangan apapun. Semuanya boleh lenyap. Makanya Daud bilang, hatiku dan batinku boleh lenyap, asal Allah tetap menjadi bagianku. Dan itu kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, tanda orang yang hidup mengasihi Tuhan, yang hatinya mengasihi Tuhan, dengan melihat Hana dan Maria sebagai teladan kita pada pagi hari ini, maka tanda yang kelima bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan ini adalah orang yang memiliki hati, pikiran, cara pandang yang dibaharui oleh Tuhan. Makanya Paulus mengatakan bahwa barang siapa atau siapapun yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan manusia baru ini adalah manusia dengan cara pandang yang baru, manusia dengan pikiran yang baru, manusia dengan gaya hidup yang baru, dan karakter yang baru. Dan manusia baru inilah yang tadi saya bilang, ia akan dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang yang mengasihi Tuhan itu adalah kehidupan orang yang penuh sukacita. Kehidupan orang yang mengasihi Tuhan adalah kehidupan orang yang penuh dengan puji-pujian keluar dari hati dan mulutnya. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang akan dapat mengatakan segala sesuatu akan dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, aku tidak khawatir, karena Allah yang memelihara hidupku. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami bersyukur dalam kesempatan hari ini kami dapat belajar mengenai kehidupan Hana dan Maria, kedua wanita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam kehidupan tertekan, mereka tidak pergi ke tempat yang lain, tetapi mereka datang kepada Tuhan, memberikan pujian, memberikan penyembahan, memberikan sukacita, memberikan ucapan syukur, menyatakan kesukacitaan mereka di hadapan Tuhan. Mereka mengalami hal yang buruk, tetapi mereka dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan adalah baik, apa yang Tuhan lakukan adalah baik dalam kehidupan mereka.